One, two, three. Perkenalkan, nama saya Yosi Deastera Natasha. Saya dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada video kali ini saya akan membahas materi pada bab inti atom dan titik nuklir. A. Karakteristik inti atom. 1. Partikel penyusun inti. Inti atom tersusun atas proton dan neutron. Proton merupakan partikel bermuatan positif dengan muatan 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 C dan masanya 1,672614 dikali 10 pangkat negatif 27 kilo. Untuk neutron merupakan partikel tidak bermuatan dan bermasa 1,6749286 dikali 10 pangkat negatif 27 kilo. Di luar inti atom terdapat kulit yang terdiri atas elektron yang bermuatan 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 C dan bermasa 9,10953 dikali 10 pangkat negatif 31 kilo. Untuk gambarnya bisa dilihat pada di samping. Yang kedua, simbol unsur atau suatu unsur secara umum dilambangkan dengan AZX atau ZHA, di mana X nama unsur atom, Z nomor atom, A nomor massa, N jumlah neutron, A sampai Z. Yang ketiga, nuklida. Nuklida dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, isotop, yaitu unsur-unsur yang memiliki nomor atom sama, nomor massa berbeda. Contoh, karbon dengan nomor massa 12, nomor atom 6, karbon dengan nomor massa 13, nomor atom 6, dan karbon dengan nomor massa 14, nomor atom 6. Yang kedua, isobar, yaitu unsur-unsur yang memiliki nomor massa sama, nomor atom berbeda. Contoh, karbon dengan nomor massa 14 dan nomor atom 6, dan nitrogen dengan nomor massa 14 dan nomor atom 7. Yang ketiga, isoton, yaitu unsur-unsur yang memiliki jumlah neutron A sampai Z sama, nomor atom berbeda. Contoh, karbon dengan nomor massa 13, nomor atom 6, dan nitrogen dengan nomor massa 14, nomor atom 7. Yang keempat, gaya dan kestabilan inti. Gaya dan kestabilan inti dibagi menjadi 2. Yang pertama, inti atom ringan dengan Z kurang dari sama dengan 20. Stabil jika jumlah neutron sama dengan nomor atom, atau jumlah neutron per nomor atom sama dengan 1,00. Tidak stabil jika jumlah neutron tidak sama dengan nomor atom, atau jumlah neutron per nomor atom tidak sama dengan 1,00. Yang kedua, inti berat dengan Z lebih dari 20. Stabil jika 1,00 kurang dari jumlah neutron per nomor atom kurang dari 1,60. Tidak stabil jika jumlah neutron per nomor atom lebih dari 1,60 atau jumlah neutron per nomor atom kurang dari 1,00. Yang kelima yaitu energi ikat inti. Untuk rumus dan keterangannya bisa dilihat pada gambar berikut. Enam, reaksi inti. Energi reaksinya, energi sama dengan massa reaktan dikurang massa produk dikali 931,5 MeV per SMA. Terdapat 2 reaksi inti, yaitu reaksi fusi adalah reaksi penggabungan beberapa inti ringan menjadi inti yang lebih berat yang disertai pemancaran energi. Terjadi pada bintang atau matahari dan bom nitrogen. Hanya terjadi dalam keadaan suhu tinggi, yaitu sekitar 108 derajat Celcius. Karena menghasilkan energi yang sangat besar, reaksi inti pernah disalahgunakan sebagai salah satu pemusnah massal dalam perang, yaitu peristiwa bom atom di kota Nagasaki dan Hiroshima, Jepang.
Yang kedua yaitu reaksi fisi, adalah reaksi pembelahan inti atom berat menjadi inti atom baru yang lebih ringan dan disertai pelepasan energi. Reaksi fisi yang terjadi secara beruntun disebut juga reaksi berantai, sehingga menghasilkan energi besar. Biasanya digunakan sebagai dasar pembuatan reaktor nuklir dan bom atom. 7. Spektrum atom hidrogen. Spektrum atom hidrogen berbentuk garis khas. Pada tahun 1855, John Jacob Balmer menemukan perumusan secara empiris tentang panjang gelombang pada garis spektrum atom hidrogen. Bentuk persamaan Balmer sebagai berikut. 1 per lambda sama dengan R 1 per 2 pangkat 2 dikurang 1 per N pangkat 2, di mana lambda sama dengan panjang gelombang SAH, R sama dengan konstanta Rydberg sama dengan 1,097 dikali 10 pangkat 7 M negatif 1. N bilangan kuantum utama, seperti 3, 4, 5. Bagian B yaitu radioaktivitas. Radioaktivitas pertama kali ditemukan oleh Henry Becquerel tahun 1852 sampai 1908. Pada tahun 1896, radioaktivitas adalah gejala terpancarnya partikel aktif akibat peluruhan atau disintegrasi inti dalam rangka penuju stabil. Inti-inti yang mengalami peluruhan disebut inti radioaktif. Radiasi beta, inti tidak stabil yang memiliki jumlah neutron lebih banyak daripada jumlah protonnya, akan memancarkan partikel beta dan terbentuk sinar beta yang dapat berupa elektron atau bermuatan listrik negatif atau berupa positron atau bermuatan listrik positif. Radiasi gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh inti atom tereksitasi. Inti yang memancarkan sinar gamma memiliki nomor massa dan nomor atom tetap. 1. Sinar-sinar radioaktif. Ada 3 jenis sinar radioaktif yang dihasilkan dari peluruhan inti radioaktif. Di antaranya, 1. Radiasi alfa. Terbentuk saat suatu unsur radioaktif memancarkan partikel alfa dan membentuk unsur baru dalam proses yang disebut peluruhan alfa atau alpha decay. Yang kedua yaitu interaksi sinar radioaktif dengan bahan. 1. Serapan atau pelemahan persamaannya. I sama dengan I0, E pangkat negatif mu dikali X, atau I sama dengan I0 sama dengan 1 per 2 pangkat X per tebal paruh. Yang kedua, ketebalan paruh atau half thickness atau HVL, half value layer. Persamaannya, tebal paruh sama dengan 0,693 per mu. Tiga, peluruhan radioaktif. Aktivitas radioaktif dirumuskan R sama dengan lambda dikali N, atau N sama dengan N kecil dikali N besar per A sama dengan M per AR dikali N per A kecil. Bentuk keterangannya dapat dilihat dari sini. Peluruhan inti, hubungan antara jumlah partikel sebelum dan sesudah peluruhan, dirumuskan dalam tabel sebagai berikut. Waktu paruh atau half time. Waktu paruh sama dengan 0,693 per lambda. Untuk keterangannya dapat dilihat pada di bawah ini. C. Aplikasi iptek nuklir dan proteksi radiasi. 1. Aplikasi iptek nuklir di bidang energi.
Yang pertama, ada reaktor tokamak, merupakan reaktor fusi pertama buatan ilmuwan Rusia Igor Yevgetovich dan Andrei Sakharov pada tahun 1950. Reaktor tersebut bekerja berdasarkan reaksi fusi antara deuterium dan tritium yang menghasilkan helium, neutron, dan energi. Yang kedua, berdasarkan fungsinya, reaktor fisi dibedakan menjadi reaktor daya, yang hasil energinya dimanfaatkan sebagai sumber energi, dan reaktor riset, yang hasil energinya dibuang ke lingkungan. Yang kedua, aplikasi iptek nuklir di bidang industri, penentuan homogenitas, proses, dan pengelolaan lingkungan. Aplikasi iptek nuklir di bidang hidrologi, penentuan gerak sedimen, dan penentuan kebocoran bendungan. Aplikasi iptek nuklir di bidang kesehatan, radioterapi, dan kedokteran nuklir. Sterilisasi alat dan produk kesehatan. Yang kelima, aplikasi iptek nuklir di bidang pangan. Contohnya seperti pengendalian hama dengan teknik serangga mandul atau TSM dan efisiensi pemupukan. Yang keenam, aplikasi iptek nuklir di bidang peternakan. Sebagai perunut dalam peternakan, dilakukan secara in vivo untuk mengetahui proses biologi yang terjadi dalam tubuh ternak dan in vitro untuk memperoleh informasi tentang proses biologi yang dilakukan di luar tubuh ternak, yaitu di laboratorium. Tujuh, dampak dan proteksi radiasi. Dampak paparan radiasi. Pada umumnya, efek paparan radiasi dibedakan menjadi efek stokastik, yaitu efek yang timbul pada sistem biologi, baik sel maupun molekul yang tidak mempunyai ambang batas tertentu. Efeknya tidak terjadi kematian sel, hanya struktur selnya saja yang berubah. Dan efek deterministik, yaitu efek yang muncul apabila dosis yang diterima melebihi dosis ambang dan umumnya terjadi dalam waktu singkat, namun efeknya menyebabkan sel mati. Nilai batas dosis atau NBD merupakan batas maksimal dosis yang boleh diterima oleh seseorang yang terkena paparan radiasi. Prinsip proses deteksi radiasi ada 3 prinsip, di antaranya perisai untuk melindungi diri dari pancaran radiasi pion, jarak untuk mengurangi risiko terkena paparan radiasi, posisikan diri jauh dari sumber radioaktif, waktu, upayakan untuk tidak terlalu lama di dekat sumber radiasi saat proses radiografi. Setelah mendengarkan penjelasan dari materi ini, selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari materi inti atom dan iptek nuklir. Yang pertama, defek massa pembentukan atom X sebesar 0,25 SMA. Atom tersebut memiliki 20 proton dan 20 neutron. Jika massa proton 1,0078 SMA dan massa neutron 1,0087 SMA, maka massa inti atom tersebut sebesar. Yang pertama, kita perlu mencari diketahuinya, yaitu Z sama dengan nomor atom, sama dengan jumlah proton, sama dengan 20. N sama dengan jumlah neutron, sama dengan 20. Defek massa sama dengan 0,252 SMA. Massa proton sama dengan 1,0078 SMA. Massa neutron 1,0087 SMA. Yang ditanyakan dari soal tersebut adalah massa inti sama dengan, yaitu menggunakan rumus defek massa sama dengan nomor atom dikali massa proton ditambah jumlah neutron dikali massa neutron dikurang massa inti. 0,252 sama dengan 20 dikali 1,0078 ditambah 20 dikali 1,0087 dikurang massa inti. 0,252 sama dengan hasil kali 20 dan 1,0078 yaitu 20,156 dan hasil kali
20 dan kali 1,0087. Hasilnya 20,174. Kemudian ditambahkan dikurang massa inti. Maka massa inti sama dengan 40,33 dikurang 0252 sama dengan 40,078 SMA. Contoh soal yang kedua yaitu, terdapat 2 mol CO60 dalam suatu ruangan. Jika laju peluruhan CO60 sebesar 5,04 dikali 10 pangkat 15 Bq, maka konstanta peluruhannya sebesar, jika diketahui bilangan Avogadro-nya, 6 kali 10 pangkat 23 per mol. Yang pertama diketahui dulu, yang dicari, yaitu A sama dengan 5,04 dikali 10 pangkat 15 Bq, N sama dengan 2 mol, Na sama dengan 6 dikali 10 pangkat 23 per mol. Yang ditanyakan adalah lambdanya, yaitu kita menggunakan rumus jumlah inti sama dengan N dikalikan dengan bilangan Avogadro, sama dengan 2 dikali 6 kali 10 pangkat 23, sama dengan 12 dikali 10 pangkat 23 atom. Untuk mencari A-nya, yaitu dengan rumus lambda dikalikan jumlah inti. Lambda sama dengan A dibagi dengan jumlah inti, yaitu 5,04 dikali 10 pangkat 15 per 12 kali 10 pangkat 23, sama dengan 4,2 dikali 10 pangkat negatif 9 S. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan. Terima kasih.